mingguan sampai bulanan ya. Kemudian long term trading itu biasanya bulanan sampai 1 tahun sampai maksimum 2 tahun. Jarang lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu, sesuaikan dengan karakteristik kita. Kalau kita orangnya rasanya agresif, kita boleh lah tradingnya agak pendek ya. Tapi kalau kita orangnya yang sangat istilahnya itu sangat konvensional ya, kemudian takut dengan risiko, kemudian juga tidak suka mengamati pasar, ya pilihlah time frame yang lebih panjang gitu ya. Kemudian sesuaikan juga dengan pekerjaan kita. Ada beberapa pekerjaan kita mungkin ada yang kerja di bank sebagai teller. Kalau kerja di bank sebagai teller ya nggak mungkin dia melakukan short term trading. Kenapa ya? Dari jam 9 sampai jam 12 dia pasti ada di meja teller. Pada saat itu dia market, nggak mungkin dia melayani nasabah sampai melakukan trading saham, nggak mungkin. Nah itu mungkin pilihannya adalah menggeser time frame-nya lebih panjang. Jadi di jam-jam istirahat dia bisa melakukan transaksi ya, atau di malam pun dia juga bisa melakukan order menggunakan smart order. Nah, atau barangkali ada juga yang mungkin kerjanya di lapangan mungkin sebagai kontraktor ya, atau mungkin di pertambangan ya. Nah, mungkin itu disesuaikan nanti dengan ketersediaan waktu yang kita punya. Tidak bisa disamakan antara kita dengan orang lain. Ada orang yang mungkin dia waktunya banyak, dia bisa melakukan transaksi semuanya. Mulai dari short term trading dia bisa lakukan, mid term sampai long term dia bisa lakukan. Tapi bagi sebagian orang lain tidak, gitu. Kemudian juga waktunya juga tidak bisa disamakan. Ada orang yang kerjanya paginya santai, sorenya sibuk. Ada yang paginya sibuk, sorenya santai. Nah ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dan ketersediaan waktu kita. Kemudian mana lebih menguntungkan antara short term trading, mid term trading sama long term trading? Sama saja, tidak ada yang lebih menguntungkan. Orang yang trading jangka pendek sama orang yang trading jangka panjang sama-sama bisa mencetak keuntungan, anggaplah sekitar 30% setahun begitu ya. Sama, cuma bedanya kalau orangnya long term trading mungkin 30% dalam 1 tahun itu ya, ini anggap dia mencapai segitu, itu mungkin hanya didapatkan dari 2 kali transaksi ya. Dia beli di bulan Januari, anggap nih ini contoh saja ya, dia beli di bulan Januari, dijual di bulan April atau Mei, nanti di bulan September dia beli lagi, nanti dia jual di Desember. Itu masing-masing keuntungannya 15%. Total dia sudah keuntungannya sudah 30% dalam 1 tahun. Berarti cuma dengan 2 kali transaksi. Orang yang short term trading bisa nggak 30% juga setahun? Bisa juga, cuma mungkin dia melakukan transaksi lebih banyak. Ya, mungkin dia melakukan transaksi juga dalam bentuk mungkin 30 kali transaksi, atau mungkin bisa lebih atau mungkin 60 kali transaksi gitu loh ya. Dengan total hasil akhir keuntungan bersihnya adalah sekitar 30%. Nah, artinya di sini sama-sama menguntungkan, sama-sama memberikan peluang, tergantung kita menjalankannya seperti apa. Jadi tidak perlu iri sama teman sebelah ya, sama tetangga yang dalam 1 bulan dia sudah untung banyak sementara kita belum. Ya kalau time frame-nya tidak sama ya tidak bisa juga disamakan dengan jangka pendek begitu ya. Yang penting hasil akhirnya adalah hitung dalam 1 tahun ya. Kemudian setelah kita memperhitungkan kesediaan waktu yang kita punya sebelum kita melakukan trading, yang perlu kita perhatikan juga adalah modalnya. Nah ini juga perlu dipertimbangkan matang-matang Bapak Ibu ya. Artinya modal kita ada berapa ya. Kadang-kadang ada orang, mohon maaf, modalnya 1 juta tapi ini dia sudah ekspektasinya sudah sangat tinggi sekali ya gitu. Artinya dengan modal 1 juta dia bisa berharap anggaplah kalau dia mahasiswa belanja bulanan dia sudah dapat dari trading saham dengan modal 1 juta. Itu menurut saya terlalu muluk juga gitu loh ya. Gitu. Artinya kalau misalnya kita modal ya, Pak Davis? Itu PowerPoint-nya udah jalan atau belum? Penampakan dari sini belum jalan-jalan, Bang Alex. Kelihatan ya? Enggak jalan, dia masih halaman pertama. Sebentar. Ya baiknya di kalau slideshow. Sekarang sudah slideshow, jadi bisa di next langsung. Sudah. Sekarang udah kelihatan, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang sudah kelihatan. Kalau suruh bagi ini berubah nggak, Bernafis? Berubah nggak kalau saya rubah gini? Nah, sekarang sudah jalan. Yang tadi belum jalan sama sekali. Biasanya kalau Microsoft Teams nggak di show, nggak usah di show gitu, Pak. Nggak usah di slide ini aja maksudnya? Nggak usah.
Kayak gini aja maksudnya Mbak ya? Ya langsung kayak gitu biasanya. Kalau di slideshow biasanya nggak jalan. Oh, oke. Berarti kayak gini aja ya, nggak usah saya apa namanya, nggak usah saya ini kan dibesarin biasanya ya? Nggak Iya perlu ya, ya? nggak Oke, perlu. kayak gini aja berarti Mbak ya. Oke. Oke. Ya, tadi sampai di sini ya. Oke. Ini mungkin ya ini tadi yang saya jelaskan, mungkin saya nggak usah saya ulang lagi, saya lanjutkan saja ya. Nah ini Bapak Ibu teman-teman ya, modal nanti kita sesuaikan saja dengan apa namanya kemampuan kita. Kalau masih di bawah 10 juta, ya saran saya sih lebih fokus untuk menabung ya. Artinya tradingnya tetap lah, tapi anggap aja nggak usah terlalu muluk dulu, nggak usah berharap kita udah jago, udah bisa hidup dari saham dulu, jangan dulu lah ya, gitu loh. Artinya kita lebih bagus kumpulin sambil belajar sambil ngumpulin modal begitu ya, gitu loh. Kalau mau benar-benar mau fokus ya itu bagusnya di atas 10 juta itu kan lebih lebih enak ya. Artinya money manajemennya akan lebih bisa diterapkan begitu ya, gitu. Karena saya sering dapat pertanyaan daripada teman-teman ya, trader itu dengan modal yang minim agak sulit menjalankan apa namanya money manajemennya karena keterbatasan ini yang ada. Jadi kita nggak bisa melakukan diversifikasi dengan dengan nyaman begitu ya, gitu loh. Nah kalau seandainya modalnya agak besar ya barangkali barulah kita. Tapi kalaupun modal kita besar, anggaplah mungkin di antara Bapak Ibu teman-teman ada yang punya modal trading 500 juta atau 1 miliar gitu ya. Saya sarankan juga nggak usah langsung, kalau ada yang kondisi Bapak Ibu teman-teman baru belajar, baru kenal saham, ya nggak usah langsung 1 miliarnya, nggak usah langsung 500 jutanya, ya mulailah dengan beberapa puluh juta dulu sambil bangun sistem, sambil mengenal pasar. Nanti kalau udah berjalan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, nah baru kita akan tingkatkan lebih banyak. Saya punya banyak investor yang ya saya tahu kemampuan dana dia besar gitu ya. Cuma saya nggak malah saya larang untuk dia langsung masuk dengan jumlah yang besar gitu ya. Gitu. Artinya kita perlu waktu mungkin beberapa minggu, beberapa bulan untuk beradaptasi, mengenal beberapa istilah-istilah teknis, kemudian mengenal juga fluktuasi pasar dan juga harus kenal juga dengan namanya cut loss ya atau penurunan pasar yang drastis. Nah, di situ nanti dia akan mulai terbentuk mentalnya, baru nanti kita saldonya ditingkatkan lebih besar gitu ya. Mungkin sampai ratus juta sampai miliaran itu tidak masalah. Tapi kalau di awal ya mungkin mulai dengan modal yang kecil gitu Bapak Ibu teman-teman. Oke. Nah, yang perlu dipersiapkan juga ya dalam trading plan ya. Pertama strateginya ya. Ada macam-macam strategi dalam jual beli saham itu. Ada yang disebut dengan buy on weakness ya, ada yang buy on breakout. Nah ini mungkin saya jelaskan secara singkat saja. Buy on weakness berarti kita mungkin ini ketika pasarnya sudah biasanya ini sering-sering ini kan dengan ketika harga sudah di area yang cukup rendah ya, tapi tren masih turun. Nah ini berpeluang naik ke depan, kita bisa lakukan pembelian ketika masih turun ya. Nah kalau pembelinya ketika buy on weakness berarti jualnya adalah sell on strength ya. Ketika pasar sudah cukup panas ya, artinya sudah overbook ya, kita mungkin bisa lakukan penjualan ketika harga sahamnya naik ya. Ada juga namanya buy and breakout ya, nah, berarti sell-nya adalah di resisten berikutnya. Ada juga namanya buy on support ya, ini nanti pakai indikator teknikal support resisten ya. Nah bisa juga jualnya adalah di resisten. Kemudian ada juga buy on reversal ya, ini pakai pola pembalikan arah, nanti saya jelaskan ada Dow teori ya. Nanti bisa kita lihat nanti di sana kapan harga saham berbalik arah naik, kapan harga saham berbalik arah turun. Nah, ketika ada berbalik arah naik itulah kita lakukan entry dan exit market ya, gitu. Beli dan jualnya nanti di sana. Kemudian juga bisa juga pakai indikator ya. Ada macam-macam indikator, nanti kita coba perlihatkan seperti moving average ya, seperti stokastik. Nah, ada momen-momen yang namanya golden cross ya. Nah, ketika di golden cross ya kita lakukan pembelian, ketika dia dead cross kita lakukan penjualan ya. Nah, bukan hanya beli jual saja, kita perlu juga siapkan namanya stop loss ya. Ini semacam tombol apa ya? Tombol panik ya, atau bukan tombol panik juga sih, tapi artinya ini
kita harus punya sebuah plan di mana ketika yang kita bayangkan, yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita inginkan ya, seperti yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Ya, kita harus cepat-cepat pencet tombol stop loss-nya gitu ya. Nah, ini yang kebanyakan tidak dimiliki oleh trader, khususnya pemula. Karena ya kebanyakan tidak siap rugi gitu ya. Nah, ini kita trading pasti bukan pengen rugi, ya nggak ada orang trading pengen rugi ya gitu loh. Pengen semuanya untung, iya bener gitu loh. Tapi kita juga harus siap ya, karena pasar itu bukan kita yang ngatur ya gitu loh ya. Artinya bukan tidak bisa bergerak semaunya kita gitu ya. Pasar punya hukumnya sendiri ya gitu loh. Artinya kalau kita berlawanan dengan pasar ya kita mau nggak mau harus keluar gitu. Kalau kita lawan ya modal kita berapa dulu ya. Kalau modal kita nggak kuat ya jangan dilawan ya, nanti bukannya untung malah dana kita malah nyangkut ya istilahnya ya di saham tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus punya batasan stop loss-nya. Berapa biasanya ya? Kalau untuk yang trading jangka pendek, kalau saya pribadi saya hanya membatasi risiko saya maksimum 5%. Maksimum ya. Gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi 3%, bisa jadi kadang cuma 2%, kadang bisa jadi 4%, tergantung indikator saham yang ada saat itu. Tapi dalam konteks short term trading, saya risiko maksimum saya tanggung hanya 5%. Kemudian kalau tradingnya jangka menengah ya saya batasi maksimum 8% ya. Long term saya batasi maksimum 10%. Artinya dalam konteks trading ya, bukan konteks investasi Bapak Ibu ya, konteks trading jual beli ya. Saya membatasi risiko saya keseluruhan maksimum hanya 10% ya, gitu loh. Kalau lebih dari 10% itu sudah berat Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita cut loss lebih dari 10%, beban mental kita akan lebih besar ya. Modal kita akan tergerus lebih banyak ya. Nah, ini mungkin sulit untuk kita bangkit biasanya akan lebih berat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ya, ini yang mungkin yang terakhir dalam sebuah plan-nya. Sedikit banyaknya saran saya ya, pelajari sedikit fundamental perusahaannya. Saham-saham apa yang kita beli ya. Artinya di sini kebanyakan orang trading ya apalagi yang trading pula, khususnya di tempat saya nggak tahu kalau di lain, tapi mungkin saya rasa hampir sama ya. Kebanyakan orang trading malah nggak tahu nama perusahaannya apa atau bergerak bidang apa, dia cuma tahu kodenya aja. Dia cuma tahu kode, contohnya MPMX gitu ya, atau Nusa, atau apa lagi ya, atau Posa gitu enggak. Dia nggak tahu nama kepanjang nama perusahaan itu apa, bergerak bidang apa, bisnisnya apa, dia nggak tahu gitu enggak. Dia cuma tahunya kode-kodenya aja. Nah, ini menurut saya berbahaya untuk dijalankan ya. Dalam konteks investasi mungkin kita akan pelajari lebih dalam, tapi dalam konteks trading minimal kita tahu nama perusahaannya, bisnis perusahaannya apa, dan apa yang kira-kira akan mempengaruhi perusahaannya, minimal itu. Contoh kita beli saham Elsa, oh Elsa ini bergerak di bidang eksplorasi minyak, oh berarti kira-kira terkait dengan minyak dong, sentimen-sentimen yang akan mempengaruhi harga sahamnya. Kemudian contoh kita mau beli saham Telkom, wah berarti tergantung kepada konsumsi pemakaian telepon rumah, IndiHome ya, ataupun seluler paket data. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Sekarang ada work from home ya. Kalau Bapak Ibu cari beritanya ada peningkatan konsumsi data ya gitu. Nah, itu mungkin akan memberikan keuntungan lebih kepada perusahaan gitu. Itu sekilas saja seperti itu udah cukup gitu. Nggak perlu terlalu detail dalam konteks trading ya. Karena apa? Karena tidak perlu kita pelajari laporan keuangan ya gitu. Itu nanti konteksnya untuk investasi ya. Karena apa? Karena laporan keuangan kan dampaknya kan tidak jangka pendek ya. Sedangkan kita trading jangka pendek ya. Dan mungkin dalam hitungan minggu, bulan ya mungkin tidak akan terlalu berpengaruh oleh kinerja laba perusahaan ya gitu loh. Oleh karena itu yang penting kita ngerti umumnya dulu ya. Yang kedua, prioritasnya saham-saham yang aktif dan liquid ya. Ada beberapa teman saya di Jambi sini yang sekarang udah hopeless ya gitu ya enggak. Dulu beli sahamnya enak banget, sekarang mau dijual susah, nggak ada yang mau beli gitu ya. Nah, ini ya, artinya saham
ada beli ada jualnya, ada pembeli ada penjualnya. Kalau nggak ada pembeli ya kita nggak bisa jual gitu. Kalau kita beli saham yang tidak ramai ya, tidak liquid ya gitu loh. Sahamnya tidak berkualitas. Nah, ada risiko nanti suatu saat kita akan sulit menjual sahamnya. Dan itu jadi saham nyangkut di portofolio kita. Nah, oleh karena itu perhatikan juga saham-sahamnya aktif dan liquid. Kemudian Bapak Ibu buat watchlist-nya, buat daftar sahamnya. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini mungkin saya nggak tahu, mungkin mudah-mudahan kelihatan ya di monitor Bapak Ibu teman-teman. Kalau di aplikasi Fast saya ini ya. Nah, ini kan saya bikin my stock ya. Saya punya 50 saham ya, gitu loh. Nah, ini saham pilihan saya dalam melakukan transaksi. Ini memang saham-saham populer sih ya. Nah, agak berbeda kalau konteks investasi sama trading Bapak Ibu teman-teman. Kalau konteks investasi mungkin kita akan boleh kita masuk ke saham-saham yang tidak populer, mungkin tidak begitu liquid, selama fundamentalnya bagus, kuat, prospektif, kita bisa beli. Tapi kalau konteks trading itu kurang ideal ya. Kenapa? Karena kita perlu beli jual ya. Karena meskipun perusahaannya bagus, kalau nggak ada yang beli nanti kan repot juga ya. Nah, mungkin ini memang saham-saham populer ya. Kalau saya di daftar saham yang saya punya ini kira-kira tidak ada yang sesuai indikator yang saya mau untuk jual beli, ya baru nanti saya tambahkan. Saya di sini punya Kompas 100 ya. Jadi ada di luar itu nanti ada 100 saham lagi yang jadi saya pilihkan ya. Nah, pekerjaan saya sebagai trader setiap hari ini aja ya. Saya cari saham yang menarik hari ini apa, ada Cepin, ada apa, ada MSP, saya cek indikatornya, cocok saya beli, nggak cocok saya cari yang lain, begitu Bapak Ibu teman-teman. Nah, itu cara dalam kita mempersiapkan sebuah trading ya agar berjalan dengan maksimal ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya persiapan seperti ini ya, ada trading plan-nya dari time frame-nya sudah persiapkan ya. Kita rencana mau tradingnya jangka pendek dan jangka menengah ya, atau jangka menengah dan jangka panjang ya, atau tiga-tiganya. Kalau kita mau combine juga boleh ya. Cara combine juga gimana? Kita punya dana anggaplah 100 juta ya, enggak, masing-masing kita belikan ke 10 saham ya, berarti ya satu saham 10 juta ya, berarti mungkin 3 saham untuk jangka panjang, 3 saham untuk jangka menengah, 3 saham untuk jangka pendek, ya itu boleh ya gitu. Kalau kita memang punya waktu semuanya. Tapi kalau tidak ya jangan ya. Atau kita orangnya sangat-sangat agresif ya, jangan dipaksakan tradingnya untuk jangka panjang, karena orang yang agresif tantangannya adalah nggak mau nunggu lama, jadi mungkin tradingnya lebih pendek ya. Nah, kemudian strategi nanti kita sesuaikan dengan indikator-indikator yang ada ya. Kemudian daftar sahamnya kita udah punya ya. Baru nanti kita akan belajar indikatornya ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang indikator ini. Ada namanya tren bullish ya. Bullish itu tren naik ya. Apa ciri-ciri harga saham bergerak naik? Ketika harga tertingginya selalu lebih tinggi pada harga tertinggi sebelumnya. Jadi ketika ada sebuah siklus harga saham berfluktuasi, dia selalu mencetak harga tertinggi baru yang lebih tinggi pada harga tertinggi sebelumnya. Kalau itu dalam skala harian, mingguan, harga tertinggi minggu ini selalu lebih tinggi pada minggu lalu. Harga terendah minggu ini selalu lebih tinggi pada harga terendah minggu lalu. Dan itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu. Itu namanya tren bullish, Bapak Ibu teman-teman, ya. Atau uptrend bahasa lainnya. Kalau bearish kebalikannya. Kalau kita anggap dalam skala mingguan, ya, harga tertinggi minggu ini akan lebih rendah pada harga tertinggi minggu lalu. Harga terendah minggu ini akan lebih rendah pada harga terendah minggu lalu. Dan itu terjadi berhari-hari, berminggu-minggu. Itu namanya tren turun, bearish atau downtrend, ya. Ada juga namanya sideway. Kalau sideway dia cenderung dari hari ke hari, dari minggu ke minggu ya, rentang harganya situ-situ aja. Itu namanya sideway. Nah, yang akan kita cari adalah reversalnya. Kapan dia berbalik arah naik dan kapan berbalik arah turunnya. Di sini ada sinyal reversalnya. Ini sebelumnya adalah tren turun harga sahamnya. Ya. Ciri-cirinya apa? Ketika gagal break low. Jadi sebelumnya low-nya lebih rendah pada low periode sebelumnya, atau low minggu ini lebih rendah pada low minggu sebelumnya. Kemudian pada low ini, minggu ini gagal break low. Low minggu ini ya lebih tinggi pada low minggu lalu. Ya, atau low hari ini lebih rendah pada low kemarin kalau kita dalam trading jangka pendek ya, gitu. Yang sangat pendek sekali atau day trade begitu ya. Itu adalah sinyal berbalik arah naik.
Tapi itu belum pasti ya, bukan belum pasti sih. Tapi itu masih sinyal awal ya. Kita perlu pendukung yang lebih kuat. Pendukungnya apa? Ketika harga tertinggi barunya minggu ini lebih tinggi pada minggu lalu, atau tertinggi hari ini lebih tinggi pada hari kemarin. Nah, dua hal itu adalah sinyal berbalik arah yang cukup kuat. Ini berdasarkan Dow teori ya. Nah, artinya ketika kita menemukan kondisi tersebut, kita di sana boleh melakukan pembelian ya. Dan simpan sahamnya selama pola uptrend tadi masih berlanjut ya. Masih ada tertinggi baru ya, gitu loh. Dan itu berlangsung berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan kalau kita konteksnya adalah long term trading ya. Nah, kita akan jual kalau terjadi dalam gagal break high ya. Harga tertinggi barunya gagal melewati harga tertinggi sebelumnya ya. Kemudian diikuti penembusan low. Di situ adalah sinyal berbalik arah turun, atau bahasa lainnya adalah bearish reversal ya. Kalau kita membeli saham sebelumnya, disitulah momen kita untuk melakukan penjualan. Nah, ini saya contohkan Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan di sini pada saham Elsa di tahun 2017-2018. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini ada tren penurunan ya. Ini low lebih rendah pada low sebelumnya, high lebih rendah pada high sebelumnya, terjadi berkali-kali ya, gitu loh. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada gagal break low ya, gitu loh. Ketika gagal break low ini ya, ini adalah sinyal berbalik arah naik. Kalaupun Bapak Ibu teman-teman belum berani beli ketika kondisi seperti ini, tidak masalah juga ya. Kemudian diikutikan break high ya. Nah, kemudian turun lagi. Turunnya kan tidak melewati harga terendah sebelumnya ya. Bapak Ibu beli di atas ini pun juga tidak apa-apa. Karena ini berarti perubahan tren turun. Kalaupun telat belinya di atas pun nggak masalah ya. Selagi dia mencetak harga tertinggi baru ya, low-nya lebih tinggi pada low sebelumnya, hold saja. Kapan dia berubah tren? Ketika di sini ya, dia turun kemudian dia naik ya. Naiknya ini tidak mampu melewati tertinggi sebelumnya ya. Kemudian dia turun. Nah, mungkin di sini kita harus melakukan penjualan saham. Indikatornya apa? High-nya gagal melewati high sebelumnya, low-nya menembus low sebelumnya. Disinilah kita harus melakukan penjualan saham. Jadi kalau Bapak Ibu beli di kisaran ini kalau saya lihat harganya adalah di kisaran harga, anggaplah di kisaran harga 280 ya. Berarti kita melakukan penjualannya di kisaran 480 ya. Ada sekitar 200 rupiah yang bisa jadi keuntungan bagi kita dalam melakukan trading. Berapa lama waktunya? Dari September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ini berarti kategorinya adalah ke long term trading, karena jangka waktunya bisa mencapai 6 bulan ya. Nah, ini salah satu cara untuk kita melakukan beli dan jual di transaksi saham ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, oke. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini pengembangan saja. Do teori itu dikembangkan lagi lebih detail oleh Elliott Wave. Ini mungkin saya nggak jelaskan terlalu detail ya. Tapi Bapak Elliott Wave di sini menggambarkan harga saham tersebut bergerak dalam 5 fase atau 5 tahap ya, 5 tahap. 5 step ya. Pertama, tren naik pertama, kemudian ada koreksi ya. Di sini ada sekelompok investor memandang harga sahamnya sudah terlalu murah ya. Jadi mereka melakukan pembelian ya, gitu. Dan jumlah mereka cukup banyak. Karena jumlah mereka cukup banyak, harga sahamnya mampu bergerak naik ya. Nah, kemudian setelah mencapai harga tertentu ya, sebagian dari sekelompok orang pembeli pertama ini ya merasa harga saham sudah cukup tinggi ya, dan mereka melakukan penjualan ya. Tapi tidak semuanya ya, gitu. Tidak semuanya harga sahamnya kembali bergerak turun ya. Nah, karena harga saham bergerak turun dan penurunnya tidak mencapai low sebelumnya, ada sekelompok investor lain yang memandang ya ini jadi sebuah awal dari tren naik. Makanya ada yang berbondong-bondong melakukan pembelian ya. Nah, di sini sebagian merasa harga tinggi mereka menjual, sebagian lagi merasa harga saham masih akan naik, jadi lanjut ke fase 5. Biasanya di fase 5 ini sudah puncaknya ya. Artinya di sini mungkin secara
kesimpulan semua orang memandang harga saham sudah cukup tinggi ya, dan rata-rata akan melakukan penjualan. Nah, ini terjadi pada saham ber-PT. Kalau Bapak Ibu perhatikan saham ber-PT dalam beberapa minggu terakhir ya, ini sempat juga kita bahas dalam training internal FAC ya. Nah, ini polanya sudah terbentuk seperti itu ya, dan sekarang kan Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah ada penurunan ya. Kalaupun ada rebound dalam beberapa hari ke depan, itu sifatnya technical rebound saja ya, kenaikan yang biasa, tapi kemungkinan besar akan kembali bergerak turun ya. Nah, itu pola Elliott wave ya gitu. Artinya 5 tahap pergerakan harga saham ya. Biasanya kita mungkin akan sulit mendapatkan ketika momentumnya di periode pertama ini, karena di periode pertama ini ya investor retail atau trader-trader kecil mungkin belum berani melakukan pembelian ya. Biasanya ini diawali oleh trader-trader besar ya, gitu. Pelaku-pelaku besar mereka udah memandang harga saham cukup dalam, dan modal mereka pun juga cukup besar untuk menahan penurunan harga saham. Oke. Nah, ini indikator berikutnya ada namanya trend ya, ada namanya major trend, ada namanya medium trend, ada namanya minor trend ya. Ini sekilas saja Bapak Ibu saya jelaskan. Kalau major trend itu biasanya adalah tren pergerakan harga saham dalam waktu 1 tahun terakhir ya, minimum 1 tahun, biasanya bisa lebih, bisa 2 tahun, 3 tahun, atau tapi jarang sampai 5 tahun gitu, jarang ya. Itu biasanya adalah rentang 1 sampai 3 tahun terakhir. Jadi kita harus buka grafik harga saham 1 sampai 3 tahun terakhir untuk mendapatkan major trendnya apa gitu loh ya. Apakah trennya naik atau trennya turun ya. Kemudian kalau medium trend ya, medium ini biasanya dalam skala minggu sampai bulanan ya. Nah, ketika kita sudah dapatkan major trendnya apa, di major trend itu juga ada medium trendnya ya, gitu loh. Nah, kalau di medium trend itu juga nanti ada lagi namanya minor trend. Minor trend itu skala pendek lagi, mungkin dalam skala harian sampai mingguan ya. Ini saya contohkan aja langsung Bapak Ibu ya. Ini saya lihatkan di saham Telkom ya. Major trendnya harga sahamnya bergerak turun ya. Ini major trendnya. Tapi ketika tren turun ini pun juga ada tren naiknya. Nah, ini tapi di skala medium ya, skala medium. Nah, ini tren naik pertama, ini juga ada tren naik keduanya. Tapi secara keseluruhan harga sahamnya bergerak turun ya. Nah, kalau kita trading ya, kalau kita tradingnya adalah ambil mau tradingnya jangka panjang ya, berarti kita harus ikutin adalah major trend. Kalau kita mau trading jangkanya menengah, berarti kita ikutin adalah medium trendnya. Kalau kita trading jangka pendek, short term trading, day trade, berarti kita ikutin adalah minor trendnya. Jadi fokus kita akan berbeda ya. Bagi orang trading jangka panjang mungkin fokusnya adalah memperhatikan major trendnya. Dia akan mengabaikan minor trend ya. Kalau tren turun dia akan mengabaikan kenaikan kecil. Kalau trennya naik dia akan mengabaikan penurunan kecil. Kalaupun dia beli saham agak turun ya, turun 3, 4, 5% bagi dia ya biarin aja, nggak apa-apa, nanti toh naik lagi gitu ya. Nah, karena apa? Karena dia memperhatikan major trennya gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian juga nah, ada fase pergerakan harga, ini juga perlu kita pahami juga fase pergerakan harga saham. Fase pergerakan saham itu terbagi atas 3 pada dasarnya. Pertama ada namanya fase akumulasi, ada namanya fase partisipasi publik, ada namanya fase ekses. Kalau pada fase akumulasi, ciri-cirinya adalah harga sahamnya bergerak landai, pelan, dan cukup tenang. Pada saat itu mungkin saham tersebut tidak banyak dipublikasikan. Ya, mungkin setelah penurunan yang panjang atau sahamnya sudah bergerak sideways sudah cukup lama ya. Jadi orang agak malas membahas saham tersebut. Nah, itu adalah fase akumulasi ya. Kalaupun ada kenaikannya pelan, dikit saja ya. Nah, kemudian ketika sudah terakumulasi cukup banyak ya, gitu. Harga sahamnya sudah mulai bergerak naik ya. Orang mulai melirik karena harga saham sudah sedikit meningkat dari harga terendah sebelumnya. Nah, kemudian mulailah muncul banyak ulasan ya dari para analis, dari media pun juga mulai banyak mengulas ya. Nah, disitulah mulai retail publik mulai melakukan pembelian ya. Itu harga sahamnya mulai bergerak kencang naik ya. Kemudian masuk pada fase ekses ya. Ekses ini adalah fase di mana euforia tercipta. Ya, semua orang tergila-gila pada saham tersebut ya. Gitu. Mungkin memang media-media juga mengulas dengan secara
masif ya gitu. Ya, ini fase ekses ya, terlalu euforia ya. Harga saham bergerak naik kencang melebihi dari kenaikan sebelumnya. Nah, ini 3 fase yang perlu kita perhatikan ya. Kebalikannya ada nanti namanya fase distribusi, partisipasi publik sama fase panic selling ya. Ini saya contohkan pada saham INKP ya. Pada saham INKP ini fase akumulasi terjadi sejak sebelum tahun 2017 Bapak Ibu ya. Di sana harga sahamnya bergerak cukup tenang ya, ada kenaikan tapi tidak begitu banyak ya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah baca di media ya, di fase itu ada namanya Bapak Lokeho melakukan akumulasi ya gitu. Ini kalau Bapak Ibu ada baca di media ya gitu loh. Di beberapa pertemuan di seminar pun dia ada menyinggung juga ya, dia membeli saham tersebut sebelum tahun 2017 ya. Nah, itu dia melakukan akumulasi di masa-masa itu ya. Nah, mungkin karena dipublis ya, dan juga dia kebetulan sosok yang cukup terkenal juga ya, media mulai meliput ya, dan publik mulai ikut masuk ya. Semua orang berbondong-bondong pengen membeli saham tersebut ya. Nah, ini mulai ada fase partisipasi publik. Kemudian ini fase eksesnya, pelampauannya. Harga sahamnya bergerak signifikan naik ya. Gitu. Nah, di sini setelah bergerak naik signifikan begini biasanya fase pergerakan harga saham itu sudah berhasil. Artinya kalau dalam fase bullish ya, bullishnya sudah berakhir ya. Nah, kemudian di sini ada fase distribusi ya. Di sini saham-saham dari investor besar ya, dari orang-orang yang punya duit banyak mulai didistribusikan kepada retail-retail yang mungkin pengalamannya begitu belum banyak ya, dan mungkin masih terbawa euforia ya, berani membeli di harga yang masih lebih tinggi seperti ini ya. Kemudian ya ketika distribusinya sudah terjadi ya, kemudian orang-orang yang membeli ketika partisipasi publik tadi ya, merasa harga saham tidak akan bisa bergerak naik lagi dan ikut melakukan penjualan ya. Jadi ini adalah fase partisipasi publik dalam tahap menjual ya. Nah, orang-orang yang membeli di harga tinggi ini ya pastinya akan terjebak ya, nyangkut di sini ya, di harga tinggi karena harga saham sudah bergerak turun ya. Nah, bagi orang yang tidak punya kekuatan mental yang cukup, akhirnya melakukan namanya panic selling di sini ya. Gitu. Mereka akan menjual secara membabi buta, meng-cut loss saham-sahamnya karena minusnya sudah cukup banyak ya. Mungkin minusnya sudah lebih dari 50% dan mereka nggak mempunyai kekuatan mental yang cukup untuk menyimpan saham tersebut ya. Mungkin juga mereka tidak mempelajari fundamental perusahaannya dengan baik ya. Akhirnya mereka meng-cut loss sahamnya, itu yang disebut dengan panic selling ya. Nah, ini fase-fase yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu nanti tinggal lihat aja sahamnya sekarang ada fase di mana ya. Kalau sahamnya masih tenang ya, bergerak naik dikit-dikit itu namanya mungkin masih dalam fase akumulasi ya gitu loh. Tapi kalau naik udah mulai kencang itu mungkin dalam fase partisipasi publik ya. Saham mungkin masih bisa bergerak naik lagi ya. Tapi kalau udah kencang naiknya sudah sangat signifikan sekali, mungkin dalam beberapa hari mungkin ada terjadi auto reject atas ya. Atau mungkin dalam skala kemiringannya mungkin lebih dari 45 derajat ya. Atau mungkin dalam skala persennya dalam beberapa hari, beberapa minggu kenaikannya selalu mendekati batas auto reject atasnya mungkin 30% atau 50% ya, total dalam beberapa bulan terakhir. Nah, itu berarti sudah fase ekses ya, pelampauan ya. Nah, di situ kita sudah harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau punya sahamnya ya mungkin sudah boleh dijual ya gitu, daripada menunggu nanti harga sahamnya bergerak turun ya. Nah, ini week off ini mungkin saya nggak usah jelaskan karena ini penjabaran lebih dalam saja dari fase akumulasi tadi ya. Sama sih, di sini ada namanya fase akumulasi, fase markup ya, saham tersebut diangkat naiknya, kemudian ada namanya fase distribusi, kemudian ada namanya fase markdown atau sahamnya ditekan turun untuk membuat orang melepas saham tersebut ya, atau membuat harga saham tidak menarik agar dilepas sama orang ya. Nah, ini ada namanya week off ya, week off logic ya gitu. Oke, kita masuk bagian indikator yang terakhir, ada namanya candlestick Bapak Ibu ya. Candlestick ini saya jelaskan yang dasaran saja karena polanya ada banyak, ada ratusan sebenarnya. Tapi ini saya jelaskan dasaran saja. Candlestick ini ya pada dasarnya terbagi atas 3 bagian ya.
atau 4 lah ya kalau di sini ya. Ada namanya candle penuh ya, atau biasa dibilang dengan Morobozu di sini ya. Candlenya penuh Bapak Ibu ya. Ini harga pembukaannya ada di paling bawah ini, sekaligus menjadi harga terendahnya pada hari itu. Ini kalau Bapak Ibu bisa setting per hari. Kalau daily berarti ini candle 1 hari. Kalau per jam berarti ini candle 1 jam. Kalau 30 menit berarti ini candle 30 menit ya. Artinya begitu perdagangan dibuka, dia harga bukanya di sini tidak pernah ada turun dari pembukaan, kemudian harga sahamnya bergerak naik ya sampai penutupan di sesi itu ya. Nah, ini terbentuk candle seperti ini. Ini namanya white Morobozu ya. Artinya pembeli sangat dominan sekali ya. Kalau black Morobozu itu untuk tren turunnya, kebalikannya harga sahamnya dibuka di area atas ini, tidak pernah naik, dari buka langsung turun saja sampai penutupan sesi tersebut ya. Nah, ini namanya black Morobozu ya. Kemudian ada namanya long bullish candle ya. Sama dengan white Morobozu ini, tapi di sini masih ada perlawanan. Begitu pasar buka, mungkin di sisi awal harga saham masih sempat turun Bapak Ibu. Makanya harga low-nya ada di jarum ini ya. Sempat turun tapi nggak begitu banyak ya. Nggak begitu banyak, sempat turun kemudian dia naik ya. Nah, sempat naik harga tertinggi sampai di sini, sebelum tutup pun masih ada perlawanan ya. Ada tekanan jual, harga sahamnya bergerak sedikit turun, tapi tidak juga begitu banyak ya dari harga tertingginya. Ini namanya long bullish candle. Sama seperti white Morobozu ini menandakan tren pasar sedang kuat naik ya, atau cukup strong bullish ya, kalau istilahnya strong bullish ya. Kemudian di sini ada namanya long bullish candle, ini mirip dengan black Morobozu cuma masih ada sedikit perlawanan ya. Nah, kemudian ada spanning ya, spanning top ya. Mirip sama doji ini. Ini dinamakan yang doji ya. Kalau spanning top ini harga beli harga buka, harga tutup tuh hampir sama. Paling selisihnya dikit saja, palingnya cuma selisih 1-2% saja ya. Tapi kalau doji itu benar-benar sama ya. Harga bukanya berapa, harga tutupnya segitu juga. Sempat naik, sempat turun ya, tapi kan kembali di endingnya di situ juga harga saham, itu namanya doji ya. Nah, gimana cara menganalisis menggunakan candlestick ini ya? Kalau Bapak Ibu menemukan ya candle putih panjang seperti ini ya, berarti ini besoknya atau sesi perdagangan berikutnya kemungkinan besar harga saham masih akan naik ya. Kalau menemukan candlestick hitam seperti ini, berarti satu sesi pedagang berikutnya kemungkinan masih akan turun. Kalau Bapak Ibu menemukan pola candle kecil seperti ini, baik spanning ataupun doji ini, berarti ada pola pembalikan arah. Mungkin sebelumnya adalah candle hitam, tren turun, kemudian diikuti oleh candle doji 1 atau spanning ini. Berarti kemungkinan besar besoknya harga sahamnya berbalik arah naik. Atau sebaliknya ya, sebelumnya harga saham berat naik, ada banyak candle putih ya. Kemudian muncul spanning top 1 ya. Atau spanning bawah pun juga bisa juga, atau muncul doji, itu kembali mengisyaratkan harga sahamnya kemungkinan besar akan bergerak turun di perdagangan berikutnya. Nah, di situ kita bisa melakukan entry dan exitnya Bapak Ibu ya. Kalau saya terlalu cepat menjelaskannya, mungkin nanti bisa diulang lagi nih ditanya jawab Bapak Ibu teman-teman ya, karena saya ngejar waktu ya, takutnya nggak cukup. Oke, kemudian ini pola-polanya Bapak Ibu ya. Ada namanya pola hammer dan hanging man ya. Nah, ini Bapak bisa lihat di sini ada candle hitamnya banyak ya. Mungkin ada candle putih satu tapi lebih dominan candle hitam. Berarti ini tren turun sebelumnya. Kemudian muncul hammer. Hammer ini bentuk lain dari spanning tadi ya. Cuma dia kalau spanning tadi kan dia ada atas bawahnya ya. Tapi kalau hammer ini nggak ada atasnya, cuma ada bawahnya. Nah, itu namanya atau hanging man ya. Gitu. Mau hitam putih sama saja ya. Gitu. Tapi ini polanya nih Bapak Ibu. Kalau menemukan ini ketika harga saham bergerak turun, ini ada kemungkinan harga saham bergerak naik. Ketika Bapak Ibu melihat sebelum pasar tutup atau setelah pasar tutup menemukan bentuk candle seperti ini, ya, besok pagi boleh beli sahamnya. Ya, silakan kalau mau dicoba boleh ya. Atau yang hanging man-nya ya, sebelumnya harga saham bergerak naik, kalau Bapak Ibu temukan di saham-saham Bapak Ibu hari ini muncul pola hanging man ini di atas ya. Nah, besok pagi boleh coba jual sahamnya ya, karena kemungkinan besar akan bergerak turun ya. Nah, ini ada namanya inverted hammer, kebalikan dari hammer tadi ya, atau shooting star, kebalikan dari hanging man ya. Nah, munculnya di bawah atau di atas seperti ini Bapak Ibu ya.
Kalau muncul pola seperti ini ada pola-pola berbalik arah naik ataupun turun ya. Kalau ketemu pola berbalik arah naik, berarti kita melakukan pembelian. Kalau ketemu pola berbalik arah turun, berarti kita melakukan penjualan ya. Ada pola lain namanya pola 2 candle ya. Ada namanya bullish engulfing ya. Ada namanya bearish engulfing ya. Sederhananya gini, kalau sebelum tren turun ya, kemudian ada satu candle putih panjang menutupin semua candle hitam sebelumnya. Ini namanya bullish engulfing, ya. Atau dalam tren naik ya, satu candle hitam ya menutupin satu candle putih sebelumnya. Itu namanya bearish engulfing ya. Sama seperti tadi, berarti di bullish engulfing kita lakukan pembelian, di bearish engulfing kalau kita melakukan penjualan ya. Ada juga namanya bullish harami ya. Harami ini kalau bahasa Indonesia itu haram itu bahasa Jepang ya. Setahu saya bahasa Indonesia itu hamil ya. Jadi ini mirip orang hamil ya. Jadi ini ada candle hitam panjang ya. Kemudian diikuti candle putih kecil satu di depannya ya, mirip orang hamil ya. Nah, ini berarti adalah pola berbalik arah turun ya. Kalau kebalikannya ya bearish harami di atas ya. Sama seperti ini juga ya, ini berarti pola berbalik arah turun ya. Ada juga namanya pricing line ya. Ada juga namanya tweezer bottom sama tweezer top ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal cari aja kalau ketemu candlestick saham yang Bapak Ibu pegang sekarang muncul candle seperti ini ya. Ya, kalau muncul tweezer top ya bolehlah pikirkan untuk melakukan opsi jual ya. Gitu. Atau kalau tweezer bottom muncul ya bolehlah pikirkan untuk melakukan opsi beli ya. Oke, sebentar. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kalau Bapak Ibu bisa lihat tadi ya. Ini polanya apa? Ini namanya bullish harami ya. Ya, ini tadi apa? Bullish engulfing ya. Nah, ini apa namanya spanning top ya. Satu candle kecil muncul di atas ya. Atau bisa kalau pola 3 candle ini dinamakan dengan evening star ya. Pola di sore hari ini biasanya berbalik arah turun ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya. Ini pola morning star ya. Nah, ini pola bullish harami muncul di sini. Bapak bisa lihat agasannya bergerak naik ya. Ini juga bergerak naik, ini juga bergerak naik ya. Ini bergerak turun. Nah, ini salah satu contoh pengaplikasiannya Bapak Ibu ya. Silakan nanti diamati di candlestick saham-saham yang Bapak Ibu punya. Oke. Nah, ini pola yang ini lebih kepada pattern yang lebih luas ya. Ada nama symmetric triangle kalau pola harga sahamnya bergerak menyempit begini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau ketemu seperti ini Bapak Ibu wait and see ya, tunggu saja ya. Kalau dia jebol ke bawah berarti dia akan jadi tren turun. Kalau dia tembus atas berarti dia akan jadi tren naik. Kalau jebol ke bawah berarti wait and see lanjut ya. Tapi kalau ditembus ke atas Bapak Ibu bisa lakukan pembelian ya. Ada namanya ascending triangle ya. Gitu loh. Nah, ascending triangle biasanya adalah harga sahamnya agak resistennya tetap tapi agak low-nya bergerak naik ya atau supportnya bergerak naik. Nah, kalau dia tembus atasnya pasti tren naik berlanjut ya. Kalau descending triangle kebalikannya ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau dia tembus garisnya mana? Kalau tembus di bawah ya berarti dia akan jadi tren turun. Ya, kalau dia tembus ke atas berarti akan jadi tren naik ya. Nah, di situ nanti kita bisa lakukan entry atau exitnya. Oke, ini sedikit saya jelaskan tambahan mengenai volume Bapak Ibu ya. Karena di teknikal ada satu prinsip ya. Pola ataupun pattern ataupun indikator tidak akan maksimal atau tidak akan efektif tanpa didukung oleh volume transaksi gitu. Oleh karena itu kita harus perhatikan juga volume transaksi. Maka dalam chart saya ini saya buka seperti ini ya. Saya selalu tampilkan volume apapun indikator yang saya gunakan, saya selalu tampilkan volumenya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Karena untuk mendukung ya, untuk mendukung sinyalnya cukup kuat atau tidak ya. Jadi kalau harga saham naik, volume naik berarti itu tren naiknya cukup kuat ya. Nah, kalau kita mau beli ya silakan ya. Ketinggalan pun nggak apa-apa ya, anggaplah sudah naik tapi volume masih naik, harga masih naik, kita lakukan pembelian telat pun tidak apa-apa ya. Kemudian kalau harga naik tapi volumenya turun, nah ini hati-hati ya. Gitu loh. Ini bisa lakukan sell on strength ya. Gitu loh. Karena apa? Karena biasanya kedepannya beberapa hari kemudiannya akan terjadi koreksi turun ya. Nah, kita bisa lakukan opsi sell ya, atau kalau strateginya bisa sell on strength di sini ya, karena harga masih bergerak naik tapi naiknya udah lemah ya. Jadi kita bisa lakukan sell on strength ya. Kemudian kalau harga sahamnya turun, volumenya naik ya. Nah, ini berarti strong bearish ini ya.
tren turunnya kuat ini ya. Jadi kalau seandainya punya ya buru-buru jual deh ya, sebelum jadi saham nyangkut ya. Buru-buru dilepas kalau ketemu seperti ini ada saham turun, volumenya naik ya, berarti ini cepat-cepat dilepas ya. Gitu. Karena berpotensi beberapa hari berikutnya atau sesi-sesi pedagang berikutnya harga saham akan terus bergerak turun ya. Atau kalau harga saham turun tapi volumenya turun, nah ini bisa buy on weakness ini ya. Karena harga saham turun, volumenya turun berarti hanya semacam kenaikan yang tertunda gitu loh ya. Biasanya harga saham akan bergerak naik atau reversal naik setelah ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan buy on reversal di sini ya. Harga saham turun beli boleh ya. Oke, itu untuk konfirmasi mengenai volume ya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan di atas tadi Bapak Ibu, itu yang metode yang klasiknya ya. Ini mengandalkan pengamatan visual Bapak Ibu ya. Artinya ini memang berdasarkan pengamatan kita ya. Bentuk candle ya, garis-garisnya ya, pola-pola yang terbentuk, itu murni mengandalkan pandangan mata kita Bapak Ibu ya. Dan ini memang mengandalkan jam terbang juga ya. Kalau mungkin awal-awal kita akan sulit membaca pola-pola yang terjadi ya, atau pola yang terbentuk ya. Tapi kalau udah berpengalaman, udah di atas 1 tahun, biasanya akan cepat, wah ini polanya ini polanya ini, karena gambaran besarnya udah dapat ya. Jadi Bapak Ibu yang baru-baru, yang baru buka rekening, nggak usah stres duluan ya, tenang saja, perlahan saja nanti akan bisa menguasai ya. Tidak mesti harus buru-buru menguasai semuanya, tidak Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang baru ya, mungkin lebih cocok nanti gunakan technical modern ya, karena ini simple ya. Artinya indikatornya sudah ada ya. Saya contohkan dengan moving average ya. Moving average ini cara kerja sederhana ya. Kalau harga saham naik di atas garis moving average-nya, berarti harga saham tren naik. Ya udah, moving average itu kan jadi supportnya. Selagi harga saham di atas moving average-nya, hold aja, simpan aja. Jual ketika harga sahamnya turun di bawah moving average-nya. Moving average itu bisa disesuaikan dengan time frame trading Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tradingnya jangka pendek, short term trading, gunakan moving average-nya 5 hari ya. Atau 8 hari juga boleh. Kalau Bapak Ibu trading dengan jangka menengah, swing trade, medium trend ya, bisa gunakan MA20 ya. Atau kalau saya juga sering gunakan MA21 ya. Boleh gunakan moving average yang simple moving average, ataupun yang eksponensial boleh ya. Mana yang lebih enak aja, mana yang lebih cocok aja ya, gitu loh. Atau kalau Bapak Ibu yang tradingnya jangka panjang, long term ya, mungkin skala mingguan, bulanan sampai 1 tahun, bisa gunakan moving average yang lebih panjang ya. Paling tidaknya moving average-nya 100 hari ya. Atau kalau saya sering gunakan 144 hari. Atau boleh juga 200 hari ya, gitu loh. Itu terserah mana yang cocok aja Bapak Ibu ya, gitu. Nah, ini indikatornya sederhana aja ya. Ini ada namanya golden cross, harga saham naik di atas indikatornya, berarti itu ada semacam cross ya. Nah, ketika cross itu kita lakukan pembelian ya. Ketika harga sahamnya masih di atas moving average-nya, kita hold aja, simpan aja, nggak apa-apa, gitu loh. Turun nanti jual nanti ketika dia sudah menembus indikator moving average-nya ya. Ya, ketika dia turun di bawah garis moving average-nya, di situ kita jual ya. Kemudian ada juga namanya parabolic SAR, ini sama Bapak Ibu ya. Cuma bedanya kalau moving average dia berbentuk garis, kalau ini dia berbentuk titik-titik seperti ini ya. Ada titik-titik yang seperti ini Bapak Ibu ya. Sama cara kerjanya, kalau harga sahamnya candle-nya ini di atas titik-titik, berarti tren naik. Jual nanti ketika dia titik-titik pindah ke atas ya. Harga sahamnya pindah ke bawah. Di sini saatnya harus menjual ya. Gitu. Ini saya contohkan pada ini saham BRPT, ini adalah saham PTRO ya. Gitu. Nah, ini Bapak Halo, Mas Charles. Mas Charles. Mas Charles keputus. time frame trading Bapak Ibu ya. Karena parabolik kelemahannya dia nggak bisa di set 5 hari atau 20 hari, ya enggak, dia agak kaku ya. Ini kalau parabolik ini cocok untuk yang swing trade sama yang long term ya. Kalau yang day trade mungkin lebih enak pakai gunakan moving average. Oke. Itu Bapak Ibu yang ini teknik modern ya, tinggal di set saja.
Kalau saya contohkan, saya gunakan biasanya Chart Nexus ini ya. Tapi hati-hati gunakan Chart Nexus Bapak Ibu ya. Email Bapak Ibu harus benar-benar diproteksi karena saya pernah mendapat email saya dibobol sama Chart Nexus ini ya. Gitu. Tapi saya pakai karena masih gratisan. Kalau Bapak Ibu punya budget ya lebih enak gunakan yang berbayar ya, seperti ada Ami Broker atau yang di Fast pun juga ada Bapak Ibu ya. Di sini pun juga ada ya. Jadi tidak mesti harus menggunakan berbayar ya. Kita sudah sediakan yang gratisan juga ada. Ya. Nah, ini aman gunakan Bapak Ibu. Kalau Chart Nexus itu masih agak berbahaya menggunakannya ya. Gitu. Karena gratisan jadi data kita mungkin rawan dijebol Bapak Ibu ya. Jadi harus diprotek emailnya. Kalau gunakan yang dari aplikasi Fast kan aman ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir emailnya atau datanya dijebol oleh admin kita karena udah dijamin ya. Oke, saya lanjut ke tadi. Nah, ini stokastik ya. Saya langsung ke sini aja deh karena nggak jelas Bapak Ibu ya. Agak kurang jelas tampilannya di sana. Nah, kalau stokastik nih cara kerjanya gini Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan pada saham Jasa Marga, kebetulan hari ini momentum cukup bagus ya. Cara kerja stokastik ini gini Bapak Ibu. Ini ada namanya area overbook, ini ada area namanya oversold ya. Ini area jenuh jual, ini area jenuh beli ya. Jenuh beli berarti sudah terlalu banyak yang menjual. Ya, sorry, saya kebalik tadi. Ini area jenuh jual ya, berarti ini terlalu banyak yang jual. Ini area jenuh beli, sudah terlalu banyak yang beli ya. Biasanya kalau sudah terlalu banyak jual, harga saham sudah sulit turun karena apa yang mau dijual lagi, barang udah habis. Atau sahamnya sudah terdistribusi, sudah cukup rata, jadi nggak ada yang bisa menekan harga saham lagi. Nah, Bapak bisa perhatikan indikator ini ya. Boleh perhatikan yang paling gampangnya ini, perhatikan garis biru sama garis merahnya. Ketika garis biru, garis merah ini memotong arah ke atas, ini namanya golden cross. Dan terjadi di bawah garis di area oversold ini, di bawah 2% ini potensi naiknya besar sekali Bapak Ibu. Ini contoh seperti ini ya. Nah, ini terjadi 2 kali ya kemarin di sini. Atau yang ini yang terakhir deh ya. Pada saham Jasa Marga di akhir April kemarin ya. Ini ada golden cross di sini kalau Bapak Ibu melakukan pembelian ya. Nah, ini baru sekarang bisa melakukan penjualan karena ini ada berpotensi dead cross ya. Lumayan ya. Beli kisaran harga 2.600, anggaplah 2.670 Bapak Ibu beli ya. Nah, sekarang dijual kisaran harga sahamnya adalah di kisaran 3.680 ya, lumayan ya. Ada sekitar Rp1.000, nggak nyampe Rp1.000 ya. Ya, sekitar Rp1.000 lumayan Bapak Ibu, ada sekitar 30%. Keuntungannya bisa Bapak Ibu gunakan dengan trading menggunakan stokastik ini ya. Jadi beli ketika golden cross di area oversold, jual ketika terjadi dead cross. Dead cross itu ada yang seperti apa? Ketika garis biru ini memotong garis merah arah ke bawah dan terjadi di atas garis 80%. Kalau terjadi di tengah-tengah begini, ini kurang kuat biasanya. Atau seperti ini, ya ini kurang kuat ya. Atau golden cross-nya terjadinya di kurang ini, ini seperti ini. Ini kurang kuat ya, gitu loh. Tapi kalau di bawah ini lebih kuat ya. Ini seperti ini, dead cross-nya lebih kuat di sini ya. Ini terjadi golden cross ini, tapi ini nggak begitu kuat karena tidak sampai di area oversold-nya Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan beli. Kalaupun Bapak ingin beli juga, beli dengan modal lebih sedikit. Itu jangan dipaksakan beli ketika kondisi seperti ini karena ini rawan. Kalau Bapak Ibu paksakan beli ya, ini kemudian dia cross lagi. Kalau Bapak Ibu tidak cepat-cepat cut loss, ini lumayan nyangkutnya. Anggaplah terbeli harga 4.600 yang nyangkut sampai sekarang kan jadinya gitu loh ya. Nah, oleh karena itu harus perhatikan benar-benar indikator yang Bapak Ibu gunakan, oke? Kalau RSI hampir sama Bapak Ibu ya. RSI ini saya hapus klasiknya. Nah, ini ya. Sama juga ada area oversold overbooknya, cuma ini saya lebih senang gunakan indikator stokastik karena ada golden cross-nya. Kalau RSI garisnya cuma single ya, cuma satu ya. Jadi kalau ini berarti ini indikator jual, ini indikator beli ya, gitu loh. Nah, ini pada prinsipnya terserah Bapak gunakan yang mana, tapi kalau pribadi saya lebih senang gunakan stokastik karena banyak garis bantunya. Nah, ini tadi. Nah, ini yang terakhir support resistance Bapak Ibu ya. Support resistance itu sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung support resistance. Ini saya gunakan dengan Jasa Marga juga ya. Bisa dengan menghubungkan 2 titik terendah ini dinamakan yang support, menghubungkan 2 titik di atas itu dinamakan dengan resistance ya. Resisten kalau jebol itu kan menjadi support ya. Support kalau jebol akan jadi resisten Bapak Ibu ya. Contohnya ini sebelumnya adalah support ya, gitu loh. Dan jebol berarti ini akan jadi resisten Bapak Ibu ya. Nah, ini kan harga saham bergerak turun. Oke. Nah, kalau trading menggunakan support resisten, biasanya saya tidak gunakan sebagai indikator utama, sebagai alat bantu saja ya. Contohnya
saya gunakan kalau ada harga saham Golden Cross-nya di area support, wah itu berarti lebih bagus ya, karena harganya cukup rendah ya, di kisaran area supportnya ya, nah, gitu. Atau yang tadi ada alat bantu stokastik tadi ya. Nah kalau kita gunakan stokastik di sini, saya hapus dulu RSI-nya. Nah ini kan Golden Cross yang terjadi di area support ya. Ini kan kebetulan area support juga ya. Ada di mana harganya numpuk di situ ya. Nah ada Golden Cross berarti ini cukup kuat ya untuk sebagai indikator kita melakukan pembelian ya. Apalagi kalau kita combine lagi dengan moving average 5 hari ya. Harga saham ini ada naik di atas MA5 ya. Jadi ada tiga indikator yang mengatakan kita harus membeli sahamnya saat itu ya. Pertama, stokastiknya Golden Cross di area oversold, kemudian yang kedua harga sahamnya naik di atas MA5 ya. Yang ketiga kalau Bapak Ibu cermati juga di sini candlenya berbentuk bullish harami tapi agak terbalik ya, gitu loh. Bullish harami di sini terbentuk juga. Nah, ini mengindikasikan harga sahamnya akan bergerak naik ya. Nah, kalau semakin banyak indikator yang memunculkan indikasi yang sama itu biasanya kemungkinan besar naiknya jauh lebih besar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kalau dikombinasikan seperti ini kira-kira Bapak Ibu ya. Boleh gunakan tapi jangan gunakan terlalu banyak indikator Bapak Ibu ya, cukup digunakan 2-3 indikator saja ya. Gitu loh. Gunakan moving average saja ya, atau gunakan stokastik saja. Jangan gunakan indikator yang sama seperti stokastik dan RSI bisa bersamaan karena itu mubazir. Atau moving average dengan parabolic star secara bersamaan itu juga mubazir Bapak Ibu ya. Gunakan salah satunya saja ya. Mana lebih efektif? Lakukan back test ya, atau test back ya. Test backnya itu ya contoh kita lihat di sini. Ya, contoh saya mau test back stokastiknya ya. Saya lihat berapa kali di sini ketika dia Golden Cross di area oversold dia naik. Nah, ini contoh seperti ini ya. Berarti dia ada kenaikan ya. Di sini Golden Cross, di sini ada kenaikan ya. Di sini Golden Cross ada kenaikan di sini ya. Gitu. Berapa kali errornya? Contohnya seperti ini. Ini Golden Cross tapi dia nggak naik malah turun. Nah, berarti itu error ya. Nah, nanti kita lihat perbandingannya berapa, mungkin dalam 10 kasus kita temukan atau 5 kasus kita temukan berapa kali yang benarnya, berapa kali yang salahnya ya. Gitu. Minimal paling minim kita usahakan kita ketemu 60-40 lah ya Bapak Ibu ya, atau dalam 10 kali kejadian 6 kali tepat, 4 kali salah ya, itu nggak apa-apa ya. Karena memang tidak ada juga indikator yang tepat 100% benar terus juga nggak ada. Tapi artinya kalau 60-40 jadi itu sudah cukup bagus Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mencegah ada namanya fake sinyal palsu, Bapak bisa combine 2 indikator ya. Contohnya stokastik dengan moving average gitu ya. Gitu. Mungkin 2 indikator ini kita gunakan ya. Pertama, mana indikator muncul lebih dulu? Biasanya yang stokastik muncul lebih dulu karena dia tergolong leading indikator ya, indikator yang cepat ya. Nah, bisa kita beli dulu, anggap kita punya budget untuk satu saham ini ya. Kalau saya ilustrasikan kita punya modal 100 juta, kita bagi 10 dana kita, berarti itu satu saham 10 juta, berarti kita punya budget untuk beli saham ini 10 juta. Bapak bisa gunakan 5 juta beli dulu menggunakan indikator stokastik. Kemudian kalau harga saham naik ya, kemudian masuk menggunakan indikator kedua, menggunakan moving average 5 juta lagi, boleh ya. Itu tidak masalah ya. Artinya 2 kali pembelian dengan indikator yang berbeda ya. Gitu loh. Oke, itu contohnya Bapak Ibu. Ya, nggak terasa waktunya. Nah, sesuaikan dengan time frame-nya Bapak Ibu ya. Kalau day trade boleh gunakan 30 menit, boleh, atau harian juga boleh. Mid term saya bisa gunakan harian. Kalau long term saya bisa gunakan yang chart weekly pun juga boleh ya. Nah, ini manajemennya Bapak Ibu, ini saya cepatkan saja karena udah 5:30 ya. Saran saya bagi dana Bapak Ibu jadi 10 bagian. Makanya kalau dana Bapak Ibu masih di bawah 10 juta mungkin ini nggak efektif ya. Karena harus 1 juta, di bawah 1 juta mungkin kita agak susah beli sahamnya ya. Makanya ini hanya efektif digunakan kalau Bapak Ibu dana di atas 10 juta ya. Kalau 1 juta satu saham masih mungkin lah ya. Masih enak lah kita bisa bagi-bagi dananya ya. Kemudian stop loss-nya maksimum 10%. Jadi kalau seandainya satu sahamnya rugi, Bapak Ibu hanya rugi 1% dari seluruhan dana. Gitu loh ya. Kemudian nah ini contoh Bapak Ibu, ini bukan rekomendasi, ini contoh ya. Bagi dengan beberapa sektor, jadi satu sektor saja, jangan semua ditumpuk satu konsumer saja, jangan ya. Bagilah konsumer, finance, mining, atau tambah lagi mungkin basic industri satu lagi boleh ya. Gitu masing-masing di sektor itu ada 2-3 saham ya, tidak masalah ya. Gitu loh. Kemudian pada saat
trennya naik, Bapak Ibu bisa gunakan semua dana boleh ya. Tapi kalau saat tren turun seperti sekarang, saya biasanya trading nggak sampai 1% Bapak Ibu ya. Kalaupun saya punya dana 100 juta, saya palingan tradingnya 50 juta saja ya, atau cuma 5 saham saja. Ya 50 jutanya saya standby saja. Saya nggak mau terlalu agresif masuk pasar. Tapi kalau trennya udah bullish ya, udah tren naik, saya mungkin bisa ke trading sampai 100% dananya ya, gitu. Bisa saya gunakan semuanya. Oke, nah ekspektasi ini nanti kita bahas nanti aja karena ini perlu rumus-rumus. Tapi intinya gini, Bapak Ibu usahakan dalam trading sekali untung usahakan perkiraannya return risk 3/1. Kalau kita untung kita untung 3, kalau rugi kita rugi 1 ya. Nah itu kita bisa hitung menggunakan indikator tadi ya, atau support resistennya. Bapak bisa lihat supportnya berapa, kemudian resistennya berapa jarak antara support dan resistennya, berapa harga pembelian, jarak antara beli kita ke harga resisten, berapa harga beli kita dan jarak yang ke supportnya. Kalau dia turun menjebol support berarti kan jadi trend turun, berapa kira-kira cut loss-nya. Kalau dia naik mencapai resisten berapa potensi profitnya. Usahakan itu 3/1 Bapak Ibu ya. Usahakan ya minimum 2/1 gitu loh. Oke. Nah, ini selalu gunakan batasan risiko Bapak. Kalau konteks trading beda dengan beda dengan investasi ya. Kalau investasi kita tidak perlu pasang stop loss ya. Penting fundamentalnya bagus kita hold saja, simpan saja meskipun turun tidak masalah. Tapi dalam konteks trading usahakan kita punya batasan risiko yang jelas Bapak Ibu ya. Apakah 5% untuk short term, 8% untuk mid term atau 10% untuk long term ya. Bisa gunakan trailing stop ataupun order lead ini yang sudah diada di aplikasi Fast Bapak Ibu. Gunakan itu dengan maksimal ya. Gitu. Mungkin di awal Bapak Ibu akan enggan ya atau malas menggunakan stop loss karena takut rugi gitu loh ya. Tapi saya pesankan di awal ini harus Bapak Ibu gunakan ya. Yang kedua, kalau harga saham naik ya, geser stop loss-nya ke atas. Geser batas ruginya ke atas. Jangan ditaruh di bawah terus ya. Artinya ketika naik ya batas risikonya juga ikut naik. Jadi ketika turun ya kalaupun tidak untung kita jadi nggak rugi gitu loh maksudnya. Kalau sudah rugi kita jadi nggak habis. Ya minimal kalau tadi rugi 10% turun kita masih dapat lah anggaplah 7% atau 5% gitu loh ya. Jadi kalau kita biarkan saja dia naik, belum sempat jual harga saham kembali turun sementara stop loss masih di bawah, ya tadi untung malah jadi rugi gitu loh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian jangan melawan arus ya. Kalau tren naik ya jangan paksakan membeli ya. Kalau konteks investasi nggak masalah ya. Tapi kalau konteks trading jangan lawan arus Bapak Ibu ya. Ikuti kalau trading memang follow the trend lah ya gitu. Kita memang harus jadi follower gitu ya. Kalau investasi ya bolehlah kita melawan arus nggak masalah ya. Turun beli lagi nggak apa, itu konteks investasi. Tapi kalau konteks trading harus dipisah Bapak Ibu ya. Kita dagang ya, jual beli. Jadi harus ada batasan risiko. Kalau tren turun jangan dilawan. Biarin aja pas yang turun. Gunakan indikatornya. Contoh kita gunakan parabolik. Kalau harga saham masih di bawah ya udah biarin aja nggak apa-apa, jangan dilawan. Nggak usah berasumsi, wah harga saham sudah rendah, sudah disupport, sudah sangat murah segala macam. Tidak. Kalau untuk indikator trading kita nggak bisa gunakan indikator seperti itu. Kalau untuk investasi boleh, ya. Tapi kalau untuk trading tidak. Kita gunakan indikator yang jelas-jelas saja, ya. Oke, kemudian ya harus punya sabar Bapak Ibu ya. Ya sabar tunggu turun benar-benar indikatornya udah memunculkan beli baru kita beli ya. Jangan beli karena kita takut ketinggalan, jangan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang saya pesankan yang berikutnya, jangan average down. Ketika kita beli harga saham turun, saran saya opsi cuma satu, cut loss. Jangan turun beli lagi, itu investasi. Kalau trading nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Nanti lama-lama duit Bapak Ibu habis gitu loh. Kalau investasi nggak masalah, kenapa? Karena kita nggak ada batas waktu untuk menjual sahamnya. Selagi fundamental bagus nggak apa-apa. Turun kita ansur dulu lagi, kita cicil lagi, itu konteks investasi nggak masalah. Tapi kalau konteks trading, ya kita beli turun, kita beli lagi, itu kita habis, terus masih turun, terus kita ngapain? Nunggu, ya puasa trading berhari berminggu-minggu. Nah itu tidak bagus buat mental kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau namanya trading ya dagang, ya jual beli, ya beli naik, udah capai target, udah sesuai indikator jual, ya turun, indikatornya menyatakan akan terus turun, ya kita jual juga gitu, walaupun rugi nggak masalah. Yang penting kalau saya return risk ratio 3/1, ya itu akan menjaga kita akan tetap untung Bapak Ibu walaupun ada kerugian dalam beberapa kali transaksi. Jadi kalau kita akumulasi transaksi kita dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun, anggap dalam 1 tahun kita transaksi 100 kali, ya
anggaplah 50 kali untung 50 rugi ya, 50 ya. 50 kali untung 50 kali rugi. Tapi setiap kali untung kita untung 3, setiap kali rugi kita cuma rugi 1, kita masih tetap untung. Kenapa? 50 kali 5 50 kali 3 berarti 150 ya. Sementara 50 kali 1 50, berarti kita masih untung 100 Bapak Ibu ya. Jadi kecuali untuk investasi, kalau investasi memang harus average down, itu lebih bagus, itu strategi paling bagus, atau dollar cost averaging atau nabung saham lah kalau kita istilahkan sekarang ya, itu adalah konteks untuk investasi. Tapi kalau konteks untuk trading, lebih baik target profit dan stop loss-nya yang kita harus gunakan. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu ya, pegang kendali tradingnya, jangan serahkan keputusan kepada orang lain ya. Jangan ngikutin saran orang lain kecuali kalau dia memang melakukan yang sama. Contoh, tanya sama mungkin di cabang Aceh, mungkin nanya sama Bang Nafis ini saham beli nggak, bagus nggak? Oh beli ya, gitu loh. Ya tidak mesti harus diikutin kalau Bang Nafis juga nggak ikut beli gitu ya. Tapi kalau dia sama-sama ikut beli ya nggak apa-apa ya. Ya kalau saya disarankan ya udah pertimbangkan lagi, artinya cocok nggak dengan trading kita ya. Biasanya kami di FAC selalu biasanya kan memberikan rekomendasi, tapi rekomendasi itu tidak mutlak harus Bapak Ibu ikutin ya, sesuaikan dengan time frame tradingnya ya. Yang kami rekomendasikan itu sudah hal yang kami pertimbangkan dengan seksama ya, tapi tetap tidak menjamin itu 100% benar atau tepat ya, karena memang tidak ada indikator yang benar-benar tepat 100% ya. Artinya Bapak Ibu harus rekomendasi atau saran tersebut ya, Bapak Ibu harus ramu lagi ya, cocokkan dengan strategi dengan time frame tradingnya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalau misalnya ada kerugian 2 kali trading rugi terus ya, kurangi nominalnya dulu ya. Biasanya kita trading satu saham 10 juta, kurangi dulu 5 juta atau kurang dulu 3 juta. Tujuannya apa? Untuk menstabilkan emosi kita. Biar kita tradingnya tidak menggebu-gebu mencari keuntungan atau menutupi kerugian sebelumnya, jangan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, hindari kesalahan ganda. Contohnya kita beli karena rekomendasi orang atau karena ikut-ikutan semua orang ya. Kalau ketemu seperti itu, jangan lakukan kesalahan ganda. Artinya analisa ulang sahamnya, kalau memang cocok trennya, jualnya nanti ikutin tren. Jangan jualnya ikutin orang juga atau ikutin saran-saran orang juga ya. Artinya ketika kita beli kita salah karena ikutin orang lain, jualnya jangan salah karena ikutin orang lain juga ya. Analisa ulang sahamnya, sesuaikan indikatornya, sesuaikan dengan frame-nya, sesuaikan dengan strateginya, sesuaikan dengan manajemennya, lakukan transaksi berikutnya sesuai dengan apa yang kita miliki ya. Kemudian, nah ini yang sering dilakukan oleh trader kebanyakan Bapak Ibu, ini saya sarankan jangan dilakukan ya. Lindung nilai. Bapak Ibu punya 2-3 saham ya, atau anggaplah 4 saham, 2 sahamnya untung, anggaplah untungnya 20%, 2 saham ruginya 20% juga, atau anggaplah ruginya lebih kecil, 10%. Bapak Ibu jual saham ini untuk nutupin kerugian ini, jangan ya. Itu menurut saya tidak efektif ya. Satu saham harus sesuai dengan indikatornya ya. Karena apa? Kalau kita jual saham ini, sementara saham ini masih potensi naik, ya enggak? Gitu loh. Memang saham ini sementara saham yang rugi ini sudah tidak potensi turun lagi sesuai indikatornya. Kita jual semuanya. Kita jadi tidak mendapatkan keuntungan dari saham yang naik ini, ya. Nah, itu yang masih masuk Bapak Ibu ya. Jadi jangan jual saham yang untung hanya karena untuk nutupi saham yang rugi, tidak ya, gitu loh. Itu nanti untuk nutup kerugian ya kita harus dari transaksi berikutnya yang kita pertimbangkan lebih matang. Jadi kendalinya harus kita pegang sendiri, jangan diserahkan ke orang lain Bapak Ibu ya. Saya banyak sekali mendapatkan pesan, ini gimana, beli enggak, ini jual enggak, gitu enggak. Itu bagi saya sih tidak masalah, tapi bagi dia cukup berisiko ya. Nanti kalau saya tidak sempat atau saya lagi tidak masuk kantor atau lagi cuti, nanti saham dia bergerak, ya dia harus minta persetujuan sama siapa, kan berbahaya nanti Bapak Ibu gitu ya. Atau mungkin saya lagi tidak enak badan, mungkin lagi istirahat ya, gitu loh. Kemudian dia harus ngambil keputusan, nanya saya mungkin nomor HP-nya nggak aktif, WA-nya nggak aktif, sementara harga sahamnya sudah harus dilakukan eksekusi jual atau beli. Nah itu kan nanti repot ya. Jadi makanya ambil kendali tradingnya ya, belajar dan disiplin dengan indikator yang kita punya. Yang terakhir Bapak Ibu teman-teman, sebelum saya tutup ya, trading kita rencanakan dengan baik ya, kemudian rencana tersebut jalankan ya. Itu saja Bapak Ibu ya. Saya kembalikan kepada Bang Nafis dan Pak Tasrif ya. Mungkin kalau masih ada waktu, kalau masih ada yang mau didiskusikan, mau tanya jawab,
saya persilakan. Terima kasih. Ya, saya kembalikan Pak Tasrim. Ya. Terima kasih Mas Alex ya, bagus banget ini untuk sharingnya sore ini. Mudah-mudahan teman-teman investor yang join pada hari ini bisa dapat insight-nya, bisa paham menentukan support resisten ya, bisa dapat menentukan kapan dia harus masuk dan kapan dia harus keluar dari suatu saham gitu ya pada saat ini. Nah, jadi bisa independen dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi. Nah, oke, teman-teman investor semua ya, Bapak Ibu investor, kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Alex, silakan. Mungkin kita kasih 3 pertanyaan ya, Mas Alex ya, karena waktunya juga sudah jam 5:30. Mungkin di sana udah mau udah agak maghrib di sana kan? Iya. Oke. Di Jambi cepat 5 menit kalau nggak salah dari Aceh, Pak. Oh ya? Iya betul. Nah. Ayo, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, di unmute mic-nya, nanti setelah nanya di mute lagi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Pak mau nanya Pak, saya. Silakan Pak Alif. Oke, kenalin, nama saya Novando dari Surabaya. Saya baru punya akun FHC baru 2 minggu lalu. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan 3 kalau misal dibolehkan ya. Ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama, untuk trader pemula, kalau saya mau bandingin dengan tren pergerakan dari tahun ke tahun kan beda untuk di tahun ini, apalagi dengan keadaan pandemi. Nah, mungkin saran dari Bapak, khusus Bapak Alex, untuk trader pemula itu bagusnya seperti apa kalau di masa pandemi ini? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, sebagai trader pemula itu saya kurang paham, maksudnya ketika saya punya modal berapa puluh juta mungkin, apakah untuk ketika saya mau melakukan trader bukan investasi, apakah baiknya kita menyebar saham kita ke beberapa emiten atau kita hanya fokus ke beberapa emiten aja? Itu yang kedua, Pak. Terus yang ketiga ini sebenarnya lebih ke ini sih Pak, lebih ke baca yang chart dari Bapak jelaskan tadi kan, kalau saya ambil contoh di PGAS Pak. Sebenarnya kalau di PGAS, kalau saya melihat hanya dari candle-nya aja itu tren besoknya itu sebenarnya harusnya harganya turun. Tapi ketika saya pakai moving average itu ternyata harga sahamnya itu di atas moving average Pak. Jadi kira-kira yang benar yang kayak gimana Pak ya? Saya masih kurang paham itu. Oke, terima kasih, itu aja sih Pak. Oke, silakan Pak Alex, mungkin bisa langsung dijawab ya satu persatu aja ya Pak ya. Oke, yang pertama soal pandemi ya, Mas Novando ya. Pada prinsipnya kalau trading ya kita nggak peduli amat sih mau pandemi mau lagi apa ya, karena yang lebih diperhatikan tuh indikatornya Mas Novando ya. Contoh seperti ini ya. Ini sambil komposit aja deh ya, indeks harga saham rata-rata ya, komposit ya. Oke. Komposit. Oke, nah ini ya. Kalau kita kelihatan nggak chartnya ya? Yang saya tampilkan kelihatan nggak ya Pak Tasir ya? Sekarang terlihat, tapi share sama seperti nge-share slide tadi. Sebentar. Kalau ini kelihatan nggak ya Pak? Belum ya? Belum. Bentar ya. Share. Oh ini berarti. Oke. Nah ini kelihatan ya Pak Tasir ya? Ya, kelihatan. Oke, ya. Nah ini saya contohkan dengan komposit atau indeks harga saham gabungan ya. Anggap kita tradingnya di indeks ya, di ISG ya, gitu. Walaupun itu tidak bisa ya, tapi kita anggap aja begitu ya. Kalau seandainya ini kan sebelum pandemi corona kan mulai dari awal tahun ya, 2020 ya. Kalau di kita kan mungkin mulai ininya di akhir Februari sampai Maret ya, yang mulai kejatuhan pasar ya. Kalau kita disiplin dengan indikator ini ya yang nggak masalah ya, karena kita udah exit duluan, harga saham sudah turun di bawah moving average ya, nggak sudah supportnya udah jebol ya, itu kita sudah harus keluar dari posisi yang kita punya ya. Ada yang posisi beli yang kita punya dalam konteks trading ya, bukan konteks investasi ya, dalam konteks trading itu kita sudah lepas gitu loh. Jadi tidak masalah mau pandemi mau apa. Kemudian setelah berjalannya waktu ini pun juga setelah berjalan waktu pun juga kita pun juga masih bisa melakukan transaksi. Ya contoh kalau dia sudah naik di atas MA, kalau anggap kita gunakan moving average 5 hari ini ya enggak. Dia naik di atas MA 5 kita boleh beli lagi.
hold selama dia masih di atas MA5 gitu loh. Ya, contohnya seperti kan dia masih di atas MA5, dia baru turunnya di sini. Ya di sini kita jual. Ya kalau dia masih dempet begini kita wait and see. Ya ini kita boleh masuk lagi ya, gitu loh. Kalau saya turun lagi ya jual lagi. Udah gitu aja dari terus seterusnya gitu. Artinya kalau konteks trading sebenarnya kalau kita sudah punya sistem yang yang baku ya, yang udah kita uji ya tidak masalah gitu loh. Artinya ini kan cuma tren turun ya. Kalau saya cuma mengurangi volume transaksi saja gitu loh. Saya mengurangi. Tadi kan saya bilang tadi ketika pasar tren biris ya saya biasa gunakan cuma 50% atau separuh dari dana saya gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena memang pasar lagi tren turun. Kalaupun naik pun juga keuntungan yang saya dapatkan juga tidak begitu banyak. Tapi masih bisa trading gitu loh. Artinya tidak sampai stop dan tidak sampai nyangkut begitu loh maksudnya. Kemudian kalau diversifikasi Mas Mas Novando, kalau diversifikasi sebentar saya cari dulu slide tadi mana ya. Saran saya kalau modalnya masih di bawah 10 juta mungkin diversifikasi bagi 2-3 saham saja Mas Novando ya. Tapi kalau sahamnya agak banyakan ya. Kalau saldonya agak banyakan mungkin di atas 10 mungkin boleh bagi 10, tapi jangan lebih dari 10. Saya juga sering ketemu trader atau investor yang di Jambi ini. Ya dana dia mungkin cuma anggap 100 juta, tapi saham dia sampai 30 gitu loh. Sampai kita pusing lihatnya gitu ya. Artinya itu tidak akan efektif juga gitu ya. Dalam skala individu seperti kita, kalau konteks trading, saya yakin ya, palingan orang cuma mampu kelola kalau trading harian cuma kelola 2-3 saham saja. Kalau kontraknya day trade. Kalau kontraknya mungkin swing trade mungkin bisa kelola sampai 5-8 saham ya. Kalau long term mungkin bisa sampai 10 saham lah ya gitu. Artinya mungkin diversifikasinya pembagian sahamnya itu cukup 10 saham maksimum ya. Dan saran saya kalau konteks trading dana dibagi rata Mas Novando. Jadi contoh gini, jangan diprioritaskan. Contohnya, saya bagi 5 saham deh. Satu saham dengan modal 10 juta nih saya bagi 5 saham. Satu sahamnya 5 juta, saham yang lainnya itu anggaplah 1 juta, ada yang 500.000. Itu menurut saya tidak efektif ya. Bagi aja kalau dana kita 10 juta bagi 10, berarti masing-masing satu sahamnya 1 juta, gitu aja. Jadi itu akan memudahkan kita mengelola portofolio ya, memudahkan kita juga dalam melakukan setelah trading kita harus melakukan lagi yang dinamakan dengan akuntansinya ya kita mencatat hasil trading kita sendiri ya. Tidak bisa kita andalkan statement yang dari sekuritas saja, tidak bisa. Kita harus catat ya, kita beli jual berapa, untungnya berapa ya. Nah itu kita harus bikin sendiri dalam format Excel ya. Kalau dana yang sama kan enak kita ngitungnya gitu loh Mas Novando ya. Yang ketiga tadi contoh saham Pegas ya. Iya. Chartnya masih nampak ya Mas Novando ya? Masih Pak, masih. Masih kelihatan ya. Nah ini. Oke. Oleh karena itu Mas Novando harus punya indikator mana dulu yang dipakai. Indikatornya banyak. Ada kalau nggak salah lebih dari 100 indikator. Kalau kita pakai semua itu tidak akan efektif ya. Contoh, kalau saya menggunakan indikator utama saya adalah moving average. Ya. Saya gunakan MA5 sama MA8. Yang kedua nanti sebagai pendukung saya gunakan pendukung utama juga ya, saya gunakan 1-2 indikator ya, saya gunakan stokastik gitu loh. Kalau seperti ini ya harga saham memang masih di atas moving average, berarti masih ternaik ya. Yang kalau dasar stokastiknya sudah tren turun, ini sudah ada mulai dead cross ya. Oleh karena itu kalau sebelumnya Mas Novando mau membeli berdasarkan moving average, beli dulu separuh. Kalau seandainya ini masih menyatakan naik ya enggak. Toh kalau seandainya memang turun di cut loss saja. Toh kalau juga tidak banyak, anggaplah belinya di harga sekarang berapa? Harga 850 ya. Palingan kalau turun ke berapa? Dia ke 800 saja itu sudah turun di bawah moving average kan, palingan kalau kan dikit gitu loh. Tapi kan berdasarkan stokastik ya kan belum masuk ya. Jadi gunakan paling enggaknya separuh dana dulu. Atau kalau enggak, ada satu petunjuk lain Mas Novando, kalau ragu jangan masuk ya.
Ini sebelum tidak ada di slide saya karena kebetulan saya hapus karena keterbatasan tempat. Kalau ragu ya kita sudah tetapkan 2 indikator ya. 2 indikator menunjukkan hal yang berlawanan. Ya, saran saya jangan masuk. Cari aja saham lain, masih banyak kok saham lain yang lebih memungkinkan untuk kita beli. Itu sih saran saya Mas Teman. Kalau kita ragu ya, gitu. Mana lebih tepat? Tidak ada yang lebih tepat, tidak ada yang lebih benar, ya, gitu loh. Ya. Dua-duanya sama tepat, dua-duanya bisa jadi sama-sama salah, ya. Artinya Mas Novando harus memilih indikator mana harus digunakan. Kalau ragu, test back dulu. Kalau masih ragu juga, nggak usah masuk, cari saham lain yang lebih kuat indikatornya. Seperti itu sih Mas Novando. Ya. Oke, thank you. Mas Alex, pertanyaannya mungkin kita buka untuk 2 pertanyaan lagi yang singkat saja, ya, yang singkat mungkin biar lebih ini. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan lagi, silakan. Atau sudah cukup? Sudah cukup Pak Tasib. Kayaknya cukup ya, nggak ada yang nanya lagi ya? Ya. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Oke, mungkin demikian ya sharing hari ini. Terima kasih banget nih untuk Mas Alex sudah join di sini. Mungkin next kita ajak lagi Mas Alex untuk berbagi dengan teman-teman investor yang ada di Aceh ya. Ini juga saya lihat beberapa teman-teman yang ada di Aceh yang saya tahu join juga di sini. Nah, mudah-mudahan next kita join lagi, mungkin kita bisa bahas tentang indikator atau apa gitu ya. Pokoknya tentang trading ya, tentang technical analysis gitu, Mas Alex. Mas Alex, sekali lagi terima kasih banget ini. Terima kasih banget ilmunya, yang udah memberikan wawasan untuk kami di sini. Oke, Mas Alex, semoga tetap sehat ya, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dan semoga dijauhi dari segala virus yang ada saat ini. Oke. Mas Alex, thank you semuanya. Saya close untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.